Selamat datang di Besan, bercerita santai episode ke-6. Tema Besan kali ini adalah mengupas tuntas negative thinking. Nah, sekarang bercerita santai kali ini kita ditemani oleh Bang Haikal. Halo Bang, nah sebelumnya boleh dong dikenalan dulu Bang Haikal ini nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, dan lain sebagainya. Biar enak nanti ngobrolnya jadi nyambung dan biar santai gitu. Silahkan Bang. Halo, selamat malam. Semoga kita semua baik-baik saja ya malam ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal. Saya berasal dari Aceh. Untuk sekarang saya sedang melanjutkan S2 profesi saya, khususnya psikolog klinis di salah satu universitas di Jawa Timur. Saya juga merupakan founder dari psikolog kita. Saya sangat berterima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan saya untuk memberikan cerita nih untuk teman-teman semua. Baik, saya juga sangat mengapresiasi kepada panitia-panitia atau kerabat-kerabat dari Omah Jiwa seperti itu. Semoga Omah Jiwa nantinya semakin berkembang dan bisa memberikan sharing-sharing yang nantinya bisa bermanfaat bagi kerabat-kerabat Omah Jiwa semua seperti itu. Mungkin sebentar lagi saya akan menguraikan beberapa nih tema yang sesuai yang sudah diminta oleh panitia, yaitu mengupas tuntas tentang negative thinking. Mohon disimak baik-baik ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, seperti itu, bersama kita belajar. Oke. Wah, siap-siap. Semangat nih ya Bang. Nah oke, langsung aja nih Bang Haikal. Dari Bang Haikal sendiri, negative thinking itu apa sih? Halo, sesuai dengan tema kita yaitu kupas tuntas mengenai negative thinking. Mungkin di sini kerabat-kerabat dari Omah Jiwa sering nih berpikir negatif, dikit-dikit negative thinking, dikit-dikit insecure, dikit-dikit ya semua dikit-dikit menjadi negatif. Kenapa itu bisa terjadi? Namun sebelum kita tahu kenapa ini bisa terjadi, kita harus tahu nih apa sih yang dimaksud dengan negative thinking. Oke, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut dengan irrational belief atau distorsi kognitif, yaitu sebagai pikiran-pikiran atau ide-ide yang tidak rasional atau tidak logis yang terus-menerus diyakini seseorang sampai menimbulkan self-defeating. Nah, self-defeating behavior ini adalah suatu tindakan yang sengaja yang dilakukan oleh seseorang untuk menghalangi atau merusak dirinya sendiri seperti itu. Nah, berarti kita udah tahu nih, irrational belief itu merupakan pola pikiran yang negatif yang terus-menerus dilakukan oleh si individu atau oleh setiap orang-orang seperti itu. Nah, ada 3 aspek nih yang ada dalam jiwa manusia. Yang pertama itu ada emosi, pikiran, dan perilaku. Ketiga aspek psikologi ini setiap dari kita itu pasti punya seperti itu. Kita punya aspek emosi, pikiran, dan perilaku yang dimana ketiga aspek itu saling berkaitan antara satu sama lain seperti itu. Contoh misal, ketika seseorang beremosi, ia juga akan berpikir dan juga akan bertindak. Ketika seseorang bertindak, ia juga akan berpikir dan juga beremosi. Ketika seorang berpikir, ia juga akan beremosi dan bertindak. Nah, makanya ketika kita melakukan negative thinking dalam diri kita, maka ada tiga aspek nih yang disentuh, yaitu dari emosi, perilaku, dan juga pola pikir seperti itu. Contohnya seperti ini deh biar gampang. Misalnya kita berpikir bahwa
orang akan menertawakan saya atau ada orang akan menertawakan kita ketika kita mengajukan pertanyaan di dalam kelas. Nah, sering kan teman-teman berpikir negatif mungkin dalam kelas, mau nanya takutnya nanti teman-teman ketawa, mau nanya nanti takutnya pertanyaan kita tidak bagus, nanti seakan-akan teman-teman menertawakan kita gitu. Nah, itu berarti kita sudah memakai aspek dari pikiran kita. Selanjutnya adalah berefek kepada afeksi kita atau emosi kita. Misalnya kita menjadi cemas, menjadi takut, menjadi kesal dan emosi negatif lainnya. Sehingga apa? Perilaku kita pasti nanti kita memilih untuk tidak bertanya atau memilih diam gitu. Makanya ketiga aspek ini itu saling mempengaruhi antara satu sama lain seperti itu. Jadi bisa disimpulkan irrational belief atau negative thinking itu suatu pola pikir yang berlebihan, tidak sesuai dengan porsinya seperti itu. Nah, tadi kan kita udah tahu apa itu irrational belief atau negative thinking. Selanjutnya saya akan bercerita sedikit mengenai apa sih dampak dari irrational belief atau apa dampak dari negative thinking yang kita timbulkan itu secara berlebihan seperti itu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pola pikir itu sangat melekat dalam setiap diri kita, di mana pola pikir kita terlalu berlebihan dalam memaknai setiap peristiwa, padahal peristiwa atau kejadian tersebut biasa saja dan orang lain juga mengalaminya, sehingga kita lebih mudah menjadi insecure. Padahal hal-hal yang membuat kita menjadi lebih cemas itu peristiwanya itu atau kejadian itu sangat sederhana, tetapi kita kenapa mudah merasakan insecure jadinya seperti itu, sehingga kita lebih mudah menjadi insecure. Nah, insecure ini adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang menjadi gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Apabila terus kita pertahankan, maka akan berdampak pada masalah psikologis atau gangguan psikologis yang lebih serius, seperti kecemasan, depresi, bipolar, stres, OCD. Nah, OCD ini mungkin pernah teman-teman dengar seperti gangguan perilaku yang terus berulang-ulang. Misal sering kan pertama misal kita sudah mengunci pintu nih, tiba-tiba kita mengunci lagi, periksa lagi, mengunci lagi gitu. Itu merupakan dari gejala OCD gitu atau obsesi compulsive disorder dan gangguan psikologisnya. Nah, itu adalah merupakan dampak dari negative thinking yang terus kita kembangkan atau yang terus kita pertahankan dalam diri kita seperti itu. Nah, kalau kita kaji lebih dalam, ternyata yang membuat pikiran negative thinking kita itu adalah bukan peristiwanya gitu, bukan suatu kejadiannya, tapi karena memang ada pola pikir yang keliru atau yang salah kita dalam memaknai atau mempersepsi suatu peristiwa yang terjadi seperti itu. Misalnya besok ujian seperti itu, langsung kita cemas, langsung kita berpikir aku tidak bisa mengikuti ujian seperti itu. Padahal orang lain juga merasakan, padahal orang lain juga akan dihadapkan dengan peristiwa ujian. Terus kenapa orang itu berpikir negatif, terus kenapa kita tidak seperti itu. Misal yang paling sederhana deh, misal kita WhatsApp seseorang nih gitu, tiba-tiba dia lama balasnya, langsung kan kita berpikiran ini pasti dia udah nggak peduli lagi denganku atau dia nggak mau lagi berteman denganku. Nah, itu peristiwa-peristiwa itu padahal peristiwa yang umum seperti itu, tapi karena kita mudah berpikir negatif, akhirnya kita menjadi lebih mudah cemas seperti itu. Nah, kalau dari negative thinking ini terus kita pertahankan, maka akan menjadi suatu kondisi yang serius seperti itu. Tadi kan udah kita bahas tuh apa sih yang dimaksud dengan negative thinking, selanjutnya apa sih dampak-dampak dari negative thinking. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan sedikit kenapa sih kita itu mudah berpikir negatif
Kenapa kita mudah dan kenapa si B tidak? Kenapa si B itu lebih mudah stresnya, tapi si C biasa saja? Nah, itu pasti ada yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Kita tidak bisa menyamakan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap kita itu memiliki pengalaman, experience, proses kehidupan yang berbeda. Dari experience itu akan membentuk suatu pola pikir di mana apakah kita akan mudah dalam memunculkan pikiran negatif atau sebaliknya seperti itu. Yang pertama itu lingkungan gitu. Lingkungan di mana kita dibesarkan. Misalnya kita dibesarkan dalam lingkungan yang cenderung sering membuli gitu atau mengkritik atau merendahkan orang lain. Maka kita akan cenderung melihat lingkungan sekitar kita itu demikian, seperti itu. Hal inilah yang akan membuat kita cenderung berespon negatif. Nah, secara otomatis kita akan lebih berpikir negatif. Dan juga bahkan kita akan memandang negatif diri kita terlebih dahulu, seperti itu. Misal sewaktu kecil kita sering dibully, atau mungkin orang tua kita itu tidak memberikan perhatian kepada kita. Karena negative thinking orang itu pasti berbeda-beda. Bisa saja peristiwa A ketika dihadapkan pada si B itu biasa saja, bisa saja sebaliknya seperti itu. Makanya ini sangat lekat dengan lingkungan seperti itu. Kenapa sih ada orang yang baru ditinggalkan langsung berpikir negatif, ditinggalkan sama pacar misal? Kenapa sih ada orang yang baru putus ditinggalkan tapi dia biasa-biasa saja? Nah, berarti itu ada something behind mereka selama menjalani kehidupan seperti itu. Selanjutnya adalah tempat kita pelampiasan emosi gitu. Sering kan ketika kita beremosi, kesal sama seseorang, langsung kita berpikir negatif. Kita tentu tidak dapat mengontrol sesuatu yang di luar. Kita nggak mampu mengontrol dari luar lingkungan kita. Kita nggak mampu membuat orang itu misal semua akan suka sama kita. Kita nggak akan mampu semua orang itu akan setuju dengan kita. Kita nggak akan mampu semua apapun yang kita lakukan itu akan berhasil. Kita nggak bisa mengontrol. Yang bisa kita mengontrol adalah diri kita. Maka gara-gara pelampiasan emosi tersebut, kita kadang-kadang lebih kuasa terhadap diri kita gitu. Kadang-kadang kita menjadikan diri kita itu sebagai objek untuk disalahkan seperti itu. Misal padahal belum tentu kita yang salah, tetapi karena kita nggak tahu mau mengatakan ke siapa, karena kita selalu memendam perasaan, selalu memendam kesedihan, akhirnya kita menyalahkan diri sendiri. Misalnya aku bodoh, aku jahat, aku nggak berguna. Padahal belum tentu itu kita yang salah. Padahal belum tentu itu sumber masalah itu ada diri kita seperti itu. Makanya diharapkan memang kalau misalnya seseorang ketika melampiaskan emosi apapun itu cenderung akan berpikir negatif seperti itu. Itu adalah merupakan contoh yang sangat simpel mungkin kenapa sih seseorang itu bisa berpikir negatif atau mengembangkan pola pikir negatif seperti itu. Pasti banyak sih faktor-faktor lainnya, cuman karena waktu dan mungkin ini lebih sering sering melekat dalam diri kita, makanya saya menjelaskan cuma 2 ini saja seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita memiliki, kadang aku sendiri sih ya, itu suka ngerasa atau pernah lah punya pikiran-pikiran negatif. Tapi berpikir negatif maksudnya itu sebenarnya buat jaga-jaga gitu. Dalam arti biar kita lebih berhati-hati gitu lah menyikapi apapun. Tapi ada bilang jangan seuzon dulu bahasa religiusnya. Jangan negative thinking dulu, optimis aja, yakin deh gitu. Nah, sebenarnya gimana tuh Bang? Kita ngadepin sebuah permasalahan, di sisi lain kita perlu hati-hati dan kehati-hatian itu kita representasikan dengan berpikir negatif. Makanya untuk menghilangkan rasa pikiran negatif itu sulit.
apa emang harus diilangin atau ada solusi lain gitu? Nah, tadi kan kita udah tahu nih, kenapa sih kita mudah berpikir negatif. Namun kan mungkin ada yang bertanya seperti ini, emang nggak boleh ya kita berpikir negatif? Atau negatif thinking itu selalu buruk? Jawabannya adalah tidak seperti itu. Makanya kadang-kadang kita selalu berpikir negatif, mungkin terhadap pikiran negatif itu sendiri seperti itu. Padahal kadang-kadang negative thinking itu sangat kita perlukan. Kenapa? Karena tentu kita tidak dapat mengontrol gitu. Tapi sebetulnya pikiran negatif itu juga ada pentingnya buat diri kita. Pikiran negatif ini adalah sinyal agar kita mulai menyadari kondisi diri, sehingga kita dapat mengevaluasi diri sendiri. Jika pikiran negatif dimaknai dengan baik dan dikendalikan ke dalam porsi yang cukup, pikiran ini sebenarnya membantu kita untuk meningkatkan diri ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Misal, contohlah sederhana, ketika misalnya besok kita akan ada ujian, normal dong kalau kita berpikir negatif, dan normal dong ketika kita cemas. Masa iya kita nggak cemas seperti itu? Nah, tapi bagaimana sih kita menggunakan negative thinking itu sebagai kekuatan? Berarti saya harus belajar, saya harus mencari tahu jalan bagaimana saya harus bisa. Kadang-kadang kecemasan atau negative thinking lah terutama bisa menjadi sumber kekuatan untuk memotivasikan kita dalam meraih sesuatu gitu. Makanya tidak selamanya itu pikiran negatif itu buruk. Kapan sih negative thinking itu sudah menjadi patologis atau gangguan psikologis? Ketika kecemasan negative thinking itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Tadi kan sudah saya sampaikan ada 3 aspek, ada aspek emosi, perilaku, dan pikiran. Apabila ketiga aspek ini sudah terganggu gara-gara kita bernegatif thinking, maka itu menjadi tidak baik seperti itu. Makanya tadi mudah muncul gangguan psikologis gitu. Padahal kalau kita bisa memaknai negatif thinking itu sebagai sumber kekuatan kita, ya itu tidak apa-apa, karena itu sesuai dengan porsi yang pas, cukup dan tidak berlebihan seperti itu. Nggak mungkin juga kita nggak punya rasa cemas, nggak mungkin juga kalau kita tidak punya rasa cemas, tidak punya negative thinking, malahan itu juga termasuk orang yang memiliki gangguan psikologis seperti itu. Misalnya ketika orang tua kita meninggal, ya wajar dong kita cemas. Ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, ya wajar dong kita menangis, kita berburuk sangka. Tetapi durasinya itu tidak lama, hanya sebatas pada saat itu juga, dan kita itu bisa selesai, dan kita pun lebih mampu cepat berdamai dengan diri kita. Artinya tidak kita mendramatisasi peristiwa itu seperti itu. Makanya kalau mungkin kerabat Omah juga bertanya apakah negative thinking itu boleh? Ya boleh, asalkan itu secukupnya, sewajarnya untuk memotivasikan kita seperti itu. Terus menjadi tidak wajar apabila itu sudah terjadi berlebihan. Misalnya kita gampang membesar-besarkan sebuah masalah, langsung mengambil misalnya kita baru diputuskan sama pacar nih, langsung kita mengatakan misal lelaki itu semua jahat, laki-laki itulah semua buaya gitu. Nah, itu sudah termasuk kepada pola pikir yang salah gitu. Jadi intinya jadikanlah negative thinking teman-teman semua menjadi kekuatan, atau kalau misalnya dirasa sudah mengganggu, sudah tidak wajar lagi dan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya hubungan dengan teman, hubungan dengan rumah tangga atau di sekolah, maka disarankan cepat-cepat untuk mencari bantuan dari profesional ahli seperti itu ya. Wah, jadi berpikir negatif tuh boleh-boleh aja gitu ya. Dan masih normal dan wajar jika bisa dikendalikan dengan porsi yang cukup. Dan bahkan bisa kita gunakan sebagai evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas diri kita ke arah lebih baik. Dan gak selamanya negative thinking itu buruk gitu ya Bang.
Yes, betul sekali. Nggak selamanya itu negative thinking itu bisa menjadi bumerang bagi kita, tapi kadang-kadang bisa menjadi sumber kekuatan asalkan kita mampu menempatkan negative thinking itu secara pas dan secukupnya saja, seperti itu. Tadi kan sudah saya jelaskan apa itu negative thinking, dampak dari negative thinking, kenapa sih kita itu lebih mudah berpikiran negatif, dan juga apakah negative thinking itu buruk atau selamanya baik. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Nah, sekarang saya ingin memberikan tips sederhana kepada semua kerabat-kerabat omah jiwa, nanti bisa menjadi suatu skill ketika teman-teman berpikiran negatif dimanapun itu. Yang pertama itu coba teman-teman tetap berpikir positif seperti itu, meskipun suasana yang teman-teman alami itu tidak seperti itu. Memang dari kata-katanya berpikir positif, dari katanya gampang sekali, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan seperti itu. Makanya ketika setiap ada peristiwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun itu yang ada di dalam kehidupan kita, coba kita lebih mampu melihat hikmah dari peristiwa-peristiwa itu. Misalnya gitu, kita tidak punya uang nih gitu, seakan-akan kita melihat orang lain bisa pergi jalan-jalan ke mall, cantik dan segala macam seperti itu. Nah, coba sih kita berpikir positif bahwa kita juga bisa kok seperti mereka suatu saat. Saya juga punya kok kompetensi ataupun pengalaman seperti mereka yang mungkin belum saatnya untuk saya lakukan seperti itu. Atau bahasa mudahnya melihat hikmah dari setiap peristiwa yang ada seperti itu. Selanjutnya adalah berhenti menyalahkan diri sendiri seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak selamanya itu kita salah gitu. Kadang-kadang orang lain juga yang salah, kita juga salah. Makanya meskipun kita salah, stop menyalahkan diri sendiri. Daripada menyalahkan diri sendiri, lebih baik kita mencari jalan keluar. Lebih baik kita mencari solusi mengenai masalah yang kita alami. Misalnya kita minder dengan orang lain gitu, minder sering membandingkan diri dengan orang lain, sehingga kita menyalahkan diri kita, aku jelek, aku buruk seperti itu. Coba deh kita berhenti untuk menyalahkan diri sendiri bahwa kita juga berharga kok seperti itu. Selanjutnya adalah stop comparison, artinya jangan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini mungkin yang sering kerabat-kerabat omah jiwa, saya ataupun siapapun itu kadang-kadang suka nih membandingkan diri. Dia itu punya pacar yang cantik, dia itu putih, Instagramnya keren dan segala macam seperti itu. Stop. Daripada kita menguras energi yang gak penting, yang gak seberapa itu, mendingan kita fokus kepada diri kita sendiri. Mendingan kita fokus dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Belum tentu orang lain itu bahagia, belum tentu yang kita lihat itu adalah yang bagus, belum tentu orang yang kita lihat di Instagram itu adalah apa adanya, karena di Instagram itu pasti banyak yang namanya filter, udah melewati beberapa proses. Makanya daripada membandingkan diri orang lain, mendingan kita fokus ke diri kita sendiri. Misal dia bisa ya seperti ini, bagaimana ya aku harus bisa. Ya nggak apa-apa ketika kita membandingkan diri orang lain itu untuk kebaikan kita, untuk kemajuan kita, itu nggak apa-apa. Tapi jangan membandingkan diri seakan-akan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia, seperti itu. Karena kalau kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, maka itu akan berdampak kepada self esteem kita, harga diri kita, seperti itu. Yang selanjutnya adalah coba teman-teman cari lingkungan yang positif atau circle yang positif gitu. Mungkin ada toxic yang mungkin yang kira-kira pertemanan yang kok aku nggak nyaman ya berteman dengan ini, dan aku lebih nyaman kalau misalnya aku berada di lingkungan ini. Ya nggak apa-apa, berbanyaklah orang-orang atau di sekeliling kerabat-kerabat semua
dengan hal orang-orang yang positif seperti itu, yang kira-kiranya itu bisa membuat teman-teman itu lebih maju seperti itu. Makanya lingkungan ini sangat penting kita pertahankan ataupun kita selektif seperti itu gitu. Selanjutnya adalah lakukan hal-hal yang mampu membuatmu bahagia gitu. Daripada berpikir-pikir negatif terus-terusan, belum tentu pun itu benar. Coba deh teman-teman melakukan hal-hal yang kira-kiranya mampu membuat teman-teman bahagia, seperti misalnya nonton film Korea, misal jalan-jalan, makan-makan, mengembangkan hobi, nggak apa-apa. Tetapi jangan terlena juga, karena setiap ada masalah bukan untuk dilihat, dirasa-rasakan saja, tetapi memang harus diselesaikan, tetapi tidak mendramatisasi. Sembari kita mencari jalan keluar, sembari kita juga membuat kita lebih bahagia seperti itu. Nah, itu mungkin trik-trik dasar ya. Sebetulnya masih banyak, tapi ini yang sangat umum dan simple, dan saya kira ini teman-teman lebih mampu untuk menerapkan dalam kehidupan teman-teman nanti seperti itu. Itu sih yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Cukup sekian ya cerita saya. Mungkin ada yang teman-teman yang mau bertanya, silahkan seperti itu. Mungkin saya nggak bisa memberikan materi ataupun share yang banyak, mungkin karena keterbatasan waktu dan kondisi juga. Tapi yang saya sampaikan ini adalah yang bersifat umum, yang kira-kiranya itu sangat lekat erat dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silahkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini penjelasannya udah cukup mendetail ya, penjelasan dari Bang Haikal. Dan kayaknya udah pada kejawab pertanyaan dari kerabat Omah Jiwa semuanya tentang negative thinking. Nih Bang, ada satu pertanyaan lagi dari kerabat Omah Jiwa mengenai pikiran negatif kita ke orang tua. Kadang tuh kan kita ada beda pendapat gitu sama orang tua, dan terkadang juga keputusan orang tua itu pasti ada yang nggak sesuai sama kita nih sebagai anak. Untuk menyatukan pikiran anak dan orang tua itu kan sulit gitu kan Bang. Nah, kita sebagai anak itu kadang nggak percaya 100% lah sama apa yang jadi keputusan orang tua. Apa iya gitu, kadang mikir kayak gitu, apa iya. Nah, dari permasalahan itu gimana tuh menurut Bang Haikal? Halo, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin ini yang sering kita rasakan, atau khususnya anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, yang dimana ada ketidakcocokan tentang pola pikir antara orang tua dan juga anak seperti itu. Apa iya kita menjadi salah? Apa iya kita yang benar? Atau siapa yang benar? Nah, itu harus kita kaji lebih dalam seperti itu. Pasti kalau ada masalah dengan keluarga, itu tidak jauh dari komunikasi yang baik ataupun yang positif antara misal ibu dan anak atau ke ibu atau ayah dan sebaliknya seperti itu. Kalau misalnya kita merasa ada masalah dengan orang tua kita, coba dia dipikir-pikirkan lagi, apa iya kita itu salah atau iya orang tua kita salah. Karena yang pasti setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya seperti itu. Nah, anaknya itu juga harus bisa mengerti gitu. Apa boleh kita beda pendapat? Ya pasti meskipun kita terlahir dari darah daging ibu kita, pasti secara pola pikir, perilaku itu pasti berbeda. Kembali lagi tadi dari pola asuh kita seperti itu. Makanya kalau misalnya kita memiliki suatu ide yang kira-kira orang tua kita tidak mendukung, coba kita komunikasikannya itu dengan cara yang baik. Kita berdiskusi dengan orang tua, kita pahamkan dengan orang tua gitu. Kalau misalnya orang tua kita tidak bisa mengerti, ya berarti itu tugas kita, maksudnya ya itu realita yang memang harus kita terima seperti itu.
Atau kalau misalnya kita nggak bisa, kita bisa berdiskusi dengan ibu atau berdiskusi dengan ayah, atau nanti ayah itu bisa menjadi perantara nih, seperti itu. Intinya wajar-wajar saja ya mbaknya itu berbeda pendapat dengan ibu, tapi coba nanti dicarikan jalan tengah, pasti ada satu poin yang kira-kira itu ada win-win solution, seperti itu. Maksudnya saya nyaman, orang tua pun juga nyaman, seperti itu. Bagaimanapun kan dalam Islam kita kan tidak diperbolehkan untuk berdebat dengan orang tua, seperti itu. Meskipun kita memiliki pola pikir yang berbeda, coba nanti didiskusikan dengan baik gitu. Mungkin selama ini mbaknya sudah mencoba, tapi waktunya nih yang kurang tepat gitu. Coba deh nanti dicarikan kira-kira orang tua itu santai pada kondisi yang bagaimana sih, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa masuk pada dengan orang tua kita, seperti itu. Semangat ya untuk mbaknya, semoga bahagialah, seperti itu. Wah, bener sih. Jadi lebih gimana kita bisa berkomunikasi dengan cara yang baik gitu kan Bang, kepada orang tua supaya nggak terjadi kesenjangan gitu ya antara anak dan orang tua. Oke, terima kasih sekali nih Bang Haikal sudah mengupas tuntas setuntas-tuntasnya mengenai apa itu negative thinking, apa saja dampaknya, terus kenapa kok kita punya pikiran-pikiran negatif, dan kita punya negative thinking itu nggak selamanya buruk, dan juga gimana cara menghadapi negative thinking itu sendiri. Oke, sekalian deh ini sebagai closing statement, Abang memberikan pesan-pesan singkat saja kepada kerabat Omah Jiwa nih. Silakan Bang. Halo semua kerabat Omah Jiwa, terima kasih ya sudah mau menyimak diskusi dari saya. Saya ucapkan kalau misalnya ada yang kurang, saya mohon maaf ya, seperti itu. Nah, saya ingin memberikan tips-tips nih ataupun motivasi kepada teman-teman semua bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, terimalah dengan damai, hadapilah dengan cinta, hadapilah dengan penuh keyakinan bahwa setiap peristiwa yang datang dalam hidup kita pasti ada hikmahnya gitu. Ketika teman-teman mau menangis, menangislah. Ketika mau tertawa, tertawalah. Ketika mau bersenang-senang, bersenang-senanglah. Karena saya ingat sekali satu kata bijak dari psikolog dunia, dia mengatakan bahwa bagaimana sih kita bisa menangis sepenuh hati kalau kita tidak bisa tertawa sepenuh hati, ataupun sebaliknya, seperti itu. Tetap semangat ya, jangan pernah menzalimi diri sendiri. Ingatlah, apapun yang terjadi dalam hidup ini pasti ada jalan keluarnya. Yang penting bagaimana sih kita mampu menyikapi kehidupan yang kita jalani ini dengan positive thinking, dengan orang-orang yang kita cintai, bahwa kita tidak sendiri di dunia ini. Pasti masih banyak kok orang-orang yang sayang sama kita. Oke, semangat.